wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nanda Aulia Tiara Kusuma dengan NIM S1A023006 dari kelas B akan mempresentasikan hasil dari tugas terstruktur saya berjudul Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata atau TER dan pengaruhnya terhadap perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada wajib pajak orang pribadi. Yang akan saya bahas itu mulai dari latar belakang, subjek pajak PPh pasal 21, objek pajak PPh pasal 21, perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan sistem TER, dan pengaruhnya perhitungan PPh pasal 21 dengan sistem TER ini. Seperti yang kita ketahui bersama, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Dalam buku Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, karya Dr. Andes CST Kansel SH, yang dimaksud pajak adalah iuran kepada negara yang terhutang oleh yang wajib membayarnya atau wajib pajak berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat prestasi atau balas jasa kembali yang langsung dari berbagai jenis pajak di Indonesia. Salah satunya adalah pajak penghasilan atau PPh, khususnya PPh pasal 21 yang berlaku bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan berupa gaji, honorarium, atau imbalan lain terkait dengan pekerjaan, jasa, maupun kegiatan sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang PPh. Reformasi perpajakan dengan sistem yang lebih sederhana, efektif, dan adil, salah satu langkah yang diambil adalah penerapan PPh pasal 21 dengan tarif efektif rata-rata atau TER. Atas dasar inilah pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi yang dimulai secara resmi pemberlakuannya pada 1 Januari 2024. Yang selanjutnya adalah subjek pajak PPh pasal 21. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menjadi subjek pajak salah satunya adalah orang pribadi. Berdasarkan PMK Nomor 168 Tahun 2023, subjek PPh pasal 21 meliputi pegawai tetap atau tidak tetap, pensiunan, mantan pegawai, anggota dewan, peserta kegiatan atau program pensiun, serta bukan pegawai seperti tenaga ahli, yaitu dokter, konsultan, pengacara, dan sebagainya, seniman, atlet, pengajar, penulis, influencer, agen, dan pekerja bebas lainnya. Oke, next adalah objek pajak PPh pasal 21. Yang menjadi objek atau penghasilan PPh pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima industri, penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, imbalan kepada bukan pegawai, dan imbalan kepada peserta kegiatan. Oke, penerapan sistem TER pada PPh pasal 21 ini bukan tanpa alasan, yang dengan begitu tujuannya adalah mempermudah kewajiban pemberi kerja sebagai pemotong pajak dalam menghitung PPh pasal 21, meminimalisir resiko kesalahan dalam perhitungan, verifikasi atau atas kebenaran pemotongan PPh, checks and balance, dan yang terakhir adalah menyederhanakan perhitungan. Selanjutnya adalah bagaimana mekanisme perhitungan PPh pasal 21 dengan sistem TER ini, yaitu mengalihkan penghasilan bruto dengan komponen pengurang seperti biaya jabatan, iuran pensiun, PTKP, serta pengeluaran lain yang relevan. Itu adalah kelompok penerapan TER, TER kategori A, B, C, PTKP, dan tarif PPh pasal 21. Selanjutnya kita dapat lihat bersama itu ada tabel kelompok penerapan TER di mana ada kategori A, kategori B, dan kategori C, di mana kategori A ini terdiri dari TK0, TK1, dan K0. Oke, selanjutnya dapat kita lihat bersama ini ada tabel kelompok penerapan TER di mana ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nah, untuk kelompok A ini terdiri dari TK0, TK1, dan K0, di mana TK itu menunjukkan tidak kawin dengan 0 tanggungan, tidak kawin dengan 1 tanggungan, dan kawin dengan 0 tanggungan. Begitu pula dengan kategori B dan kategori C, di mana jika TK itu menunjukkan tidak kawin, K itu menunjukkan kawin. Dengan angkanya itu menunjukkan berapa banyak
tanggungan yang ia tanggung. Dan ini juga menunjukkan ada tabel TER kategori A, kategori B, dan kategori C. Bahwa kategori atau penggolongan tarif berdasarkan penghasilan bruto dengan ketentuan PTKP sudah dijelaskan atau sudah dilakukan pengelompokan sehingga memudahkan atau menyederhanakan pemotong untuk menghitung PPh 21 untuk periode Januari hingga November. Sedangkan untuk Desember dihitung kembali menggunakan tarif PPh 21 pasal 17. Oke, maka PTKP yang digunakan dalam PPh pasal 21 untuk melakukan pengurangan dengan sistem TER ini adalah sebagai berikut. Oke, untuk menghitung besaran PPh pasal 21 dari bulan Januari hingga bulan November itu dengan rumus PPh pasal 21 TER sama dengan tarif sesuai dengan kategori TER dikali dengan penghasilan bruto. Sedangkan untuk bulan Desember itu menggunakan tarif 5% sampai dengan 35% sesuai dengan penghasilan kena pajaknya. Oke, selanjutnya kita beranjak ke contoh perhitungan, yaitu dengan soal Tuan Polan adalah karyawan tetap di perusahaan XYZ. Status PTKP Tuan Polan adalah TK0 atau tidak kawin dengan nol tanggungan dengan gaji sebesar Rp7.500.000 dengan tunjangan makan sebesar Rp500.000 untuk setiap bulannya dengan premi JKK atau jaminan kecelakaan kerja dan JKM atau jaminan kematian sebesar Rp150.000 untuk setiap bulannya. Tuan Polan berstatus TK0 atau tidak kawin dengan nol tanggungan. Selain komponen gaji di atas, Tuan Polan tidak menerima tunjangan lain. Oke, jadi selanjutnya untuk perhitungannya adalah berdasarkan informasi yang didapat, Tuan Polan memiliki PTKP yaitu TK0 sehingga masuk ke dalam kategori A. Maka perhitungan PPh pasal 21 itu sebagai berikut. Kenapa TER bulanan kategori A dengan besaran 1,50%? Karena penghasilan Tuan Polan adalah 8.150.000. Kemudian kategori A dengan 1,50% itu besarnya dari 7.500 sampai 8.550. Selanjutnya adalah pengaruh penghitungan PPh pasal 21 dengan sistem TER. Tarif efektif rata-rata atau TER adalah angka tunggal yang digunakan untuk menghitung pajak atas penghasilan karyawan. Dengan TER, pemberi kerja lebih mudah melakukan pemotongan, sementara karyawan dapat memastikan kebenarannya berdasarkan penghasilan bruto dan tarif yang berlaku. Sistem ini memberikan kontrol dan transparansi yang lebih baik bagi kedua belah pihak. Selain mengurangi beban pajak, TER juga menyederhanakan administrasi karena perhitungan menjadi lebih cepat dan tanpa perlu merinci setiap komponen penghasilan itu. Hal ini menghemat waktu dan meminimalkan resiko kesalahan dalam pemotongan pajak bulanan. Namun, kebijakan ini tetap perlu dievaluasi secara berkala agar adil bagi berbagai kelompok penghasilan serta mendukung kepatuhan dan penerimaan negara. Dengan sistem yang lebih sederhana dan transparan, diharapkan karyawan semakin nyaman memenuhi kewajiban pajak, sehingga reformasi ini memberi manfaat bagi negara maupun masyarakat itu sendiri. Oke, tibalah saatnya kita di bagian penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat kita tarik adalah perubahan regulasi PPh dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 83 hingga Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021 serta aturan terbaru melalui PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023. Ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menyederhanakan sistem perpajakan. PPh pasal 21 ini dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi dengan cakupan subjek dan objek yang cukup luas, mulai dari pegawai, pensiunan, hingga pekerja bebas dengan berbagai penghasilan. Mekanisme perhitungan PPh pasal 21 yang sebelumnya kompleks kini disederhanakan menjadi penerapan TER. Sistem ini menggunakan tarif tetap berdasarkan estimasi penghasilan bruto tahunan sehingga lebih mudah dipahami, tidak menciptakan objek pajak baru, namun sekedar menyederhanakan prosedur perhitungan bulanan. Dengan adanya TER ini, pemberi kerja lebih praktis dalam menghitung potongan pajak, sementara dari sisi karyawan dapat memverifikasi kebenarannya. Sistem ini meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kenyamanan administrasi. Selanjutnya adalah saran, ada dua. Yang pertama itu kepada wajib pajak, perlu mengikuti perkembangan aturan
perpajakan agar tidak salah dalam menghitung PPh pasal 21 ini. Yang kedua, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan intensitas sosialisasi dan melakukan evaluasi efektivitas agar wajib pajak memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kewajiban perpajakan, khususnya terkait implementasi sistem tarif efektif rata-rata ini. Oke, cukup sekian video presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.